Hai, selamat malam. Apa kabar guys? Selamat hari Sabtu. Iya kan ya? Oke. Malam ini Bubi. Oke, sebelumnya apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan gimana dengan keadaan kalian di sana? Apakah di tempat kalian sedang hujan atau apa nih? Atau kalian lagi ngapain aja nih malam minggu ini? Jadi malam ini Bubi mau ngobrol bareng sama penulis 2 buku ini. Ada yang lihat nggak? Win-win solution dari tulisan ini novel Win-win solution. Kemudian yang satunya Titik Nadir. Ada yang udah punya belum guys? Bubi nyoba invite dulu ya. Jadi lagi gak enak badan ini hari ini. Kehujanan dari hari Senin sebenarnya kehujanannya. Sempat ngedrop, flu juga. Kemudian tadi pergi main, pulang kehujanan, lupa gak bawa mantel. Jadi ya beginilah adanya. Semoga kalian semua sehat ya guys. Oke. Bu ya. Begitu lagi suka lagunya. Ada yang suka lagunya hal ini enggak? Yang baru. Judulnya Sial. Kalian tersial-sial juga enggak? Apa terlini-lini? Bentar ya. Ini lagi nyoba. Ya ampun. Banyak nyamuk di sini. Mungkin karena hujan kali ya di sini jadi banyak nyamuk. Bentaran. Sempet. Itu habis kehujanan. Terus minum obat. Bentar ya. Sumpah senyum menyebalkan. Ada yang suka lagunya Mahal ini nggak yang baru? Yang judulnya Sial. Bubi lagi suka loh. Kalian gimana? Suka juga nggak? Jadi itu lagi jadi original soundtracknya Bubi nih. Bukan seminggu ini ya. Hampir dari 2 mingguan ini kali ya. Sampai temen
Sampai Bubi kasihin tuh lagu ke temennya Bubi. Ini lagi patah hati soalnya. Oke. Jadi hari ini Bubi mau live bareng sama penulis dari 2 buku ini, Win-Win Solution sama Titik Nadir. Ada yang udah baca, guys? Bubi kok bukunya masih sampulan, masih di plastik. Ini ya belum Bubi buka dari awal terbit. Kayak sayang gitu. Bukan sayang ya, cuma lebih ke belum ada waktunya aja sih. Cuman Bubi udah baca dari buku dari temennya Bubi yang punya bukunya tuh udah Bubi baca. Nggak sendiri, nggak dibuka, punya orang lain yang dibaca. Kayak naon atuh. Bentar. Tunggu. Sinyal aku bertemu dengan cinta semu. Nggak ngerti deh. Tertipu tujuh dan caramu. Jangan cenderku. Tunggu ya. Kalian lagi apa sih, guys? Coba tulis di komen dong. Kalian kasih tahu Bubi dong. Kalian lagi apa, guys? Kalian lagi apa nih malam minggu ini? Bubi lagi mau nemenin kalian malam minggu. Tunggu ya. Seorang cinta itu. Oke. Oke. Bubi ajak. Ya. Halo Kak Wilda, udah bisa join kah? Udah Bubi invite ya Kak. Sana. Tunggu ya, baru aja. Yo. Bener kan? Caranya bener kan? Live. Nggak mau sih. Set. Gue live. Kok nggak mau? Tunggu ya kakak. Ini begitu. Tunggu. Udah Bubi invite kakak. Hai Kak Hilda. Hai, ampun aku lupa.
Hai Oke Bibi, guys, suara kita aku kedengeran udah nggak? udah join bareng sama Kak Hilda. Apa kabar Kak? Baik, Bibi apa kabar? Apakah aman di sana? Wow, aman-aman. Ya Allah. Finally ketemu sama penulis sayangannya Bubi. Bisa nggak ya ini? Bibi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Hilda apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi di rumah kah Kak? Iya, lagi di rumah. Lagi malam mingguan. Malam mingguannya bareng Bubi dulu ya. Iya, jadi ada malam mingguan nih aku. Jadi guys, Kak Hilda ini penulis dari buku ini, Win-Win Solution, sama Titik Nadir. Titik Nadir ini ditulis sama Kak Nuri juga ya. Iya. Oke. By the way, dua buku Kak Hilda ini favorit aku. Dan punya aku ini dari zaman pre-order. Sama sekali belum kubuka loh Kak. Ini masih ada plastiknya. Saking sayangnya, tapi aku baca buku Kakak tempat teman-teman udah dibuka, jadi aku baca tempat teman. Aku berasa sayang banget. Oh gitu Berasa caranya ya, biar nggak rusak ya. Jadi teman sudah beli juga. sekali. Salah satu cara biar tidak bingung nanti kan kalau dibuka. Masalahnya aku kalau buku favorit tuh gitu, jadi mendingan nggak usah aku buka, aku pinjem tempat temen. Oh iya, aku biasa patungan sama temen belinya. Kalau temen tuh ajakin patungan, bukan patungan, dia malah minta dibayarin. Oh, ya. Jadi jatuhnya bukan patungan, malah lebih kayak aku yang beliin dia ya. Ini ada yang ngomong, Kak Hilda cantik banget. Ya Allah. Makan? Ada fansnya kan? Malu aku. Ya ampun. Oke. Halo Kak Prisil. Kak, aku mau nanya dong. Kita mulai aja ya. Ini kan aku pernah baca karena aku ngikutin cerita Kak Hilda yang Win-Win sama Titik Nadir dari awal gitu. Aku mau nanya dong. Aku pernah baca itu Titik Nadir itu based on true story ya? Oh iya. Ada cerita nyatanya gitu, walaupun akhirnya digabung sama fiksi juga gitu kan. Jadi nggak yang ditulis di buku nggak full murni 100% nyata gitu kan. Itu emang kalau boleh diceritakan Kak, kenapa akhirnya memilih menuliskan Titik Nadir based on true story gitu bareng sama Kak Nuri juga tuh ceritanya gimana sih Kak awalnya? Jadi awalnya itu aku kayak DM-DM-an gitu loh sama Kanuri. Jadi aku sama Kanuri itu kan sesama pembaca novel ya awalnya. Jadi kita tuh bener-bener kayak pembaca novel Jingga dan Senja. Dia itu novel lumayan lama ya, yang kemarin baru terbit juga. Kita lumayan garis keras tuh pembaca novel itu. Nah, jadi pas kita lagi sibuk nge-hype si karakter novel dari Jingga dan Senja itu kan bad boy banget ya. Nah, Kanuri akhirnya cerita, gue juga pernah loh punya temen kampus yang bad boy. Gue pernah loh dideketin sama bad boy yang kayak Ari gitu. Tapi bad boynya nggak kayak Ari, ini lebih serem, katanya gitu. Nah, akhirnya dari situ tuh cerita bad boynya ini tatoan, katanya dia tuh seremin banget deh. Pas terus banyak kejanggalan gitu loh tentang cerita per bad boyannya. Banyak tanda tanya gitu loh. Nah, akhirnya Kak bikin cerita aja. Aku nyuruh Kak Nuri, Kak bikin cerita aja. Waktu itu aku masih belum rajin nulis kan. Terus kata Kak Nuri, iya tapi kayaknya gue males deh bikinnya. Kayak masih belum mood. Nah, akhirnya aku yang ya udah bikin aja yuk bareng gue yuk. Ayo gue kayaknya mau deh. Saking penasarannya gitu. Karena banyak banget tanda tanyanya. Nah, rasa penasaran aku dari cerita Kanuri, aku jawab
lewat cerita Titik Nadir. Jadi kayak ya banyak deh, makanya kita bilang campur fiksi karena banyak banget kejanggalan yang kita jawab sendiri ujung-ujungnya. Jadi Jadi kayak ada orang nanya tapi nggak dapat jawaban gitu ya. iya, kita penasaran, terus nggak dapet jawaban, ya udah kita bikin versi kita sendiri aja deh. Oh, Jadi sebenarnya oke. itu based on true story-nya cerita Kanuri itu. Karena aku kan bacanya kan based on true story doang. Kupikir tuh cerita dari temennya Kak Hilda sama Kak Nuri. Ternyata malah based on true story dari ceritanya Kak Nuri sendiri ya. Iya. Oke, berarti memang uh, bad boy itu tuh ternyata masih banyak gitu ya di real life gitu. Iya, masih banyak sih. Meskipun sekarang lagi rame red flag ya. Betul banget. Tapi kayaknya Um, aku tetap suka-suka aja deh. Gimana ya? Kak Hilda lebih suka sama bad boy gitu apa good boy gitu? Aku sih tergantung situasi dan kondisi ya. Kayak kalau cuman baca, ya tergolong karakter aja. Kalau emang di karakternya dia bad boy dan karakternya bagus, ya aku suka. Hmm, oke oke. Karena jadi kalau tadi Kak Hilda cerita tentang Kak Nuri ada pengalaman dengan bad boy, sebenarnya aku juga dulu pernah, tapi ini kalau Kak Nuri orangnya tatoan gitu. Iya. Kalau aku itu dia tarafnya tuh udah segala macam kenakalan itu udah udah dia alamin gitu loh. Ya drugs, Oh, ya iya iya. alkohol, gitu segala macam. And then ini boleh ngomongin agak vulgar nggak sih ini? Seks gitu juga iya. Iya kayak Deva banget itu. Kan? Jadi kalau Iya. ini yang aku alamin tuh aku pernah dideketin sama cowok kayak gitu. Mhm. Dan pernah diajak ke bukan kumpulan, bukan komunitas ya, kayak ke gengnya dia gitu. Cuman Hmm. aku ditarik sama teman aku untuk tidak terlalu jauh sama dia. Jadi kalau aku boleh bilang temanku ini save my life banget sih. Dia bilang itu Oh, cowok iya nggak iya. baik, kamu jangan. Iya. Jadi ditarik. Ya, Iya, terus kan thank God. sebelum Iya, sebelum muncul wet pet syndrome gitu ya, kayak aku bisa merubah dia. nah betul. Jadi biasa kan cewek-cewek kan karena ada yang dari kecil dicekokinnya sama cerita-cerita princess and prince gitu yang happily ever after, terus Iya. bisa merubah seorang laki-laki bad boy jadi good boy gitu kan, biasa kan cewek-cewek kayak gitu. Nah aku Iya. juga di saat itu tuh di zaman-zaman aku masih ya usia belasan gitu ya masih mikirnya sih masih gitu ya. Mm-mm. Tapi sama temanku ditarik dikasih tahu itu cowok nggak bagus tuh, nggak baik buat kamu, jangan diterusin, kasihan orang tua kamu. Aku Iya. untungnya alhamdulillahnya tidak terjerumus lebih jauh, cuman sekedar dideketin aja. Terus mungkin kalau temanku bilang itu tuh kayak kamu tuh mau dijadiin next victimnya dia gitu, next korbannya dia. Iya, iya. Jadi kayak mau ikut dicekokin hal-hal buruk gitu. Ya, alhamdulillahnya sih nggak kejadian ya. Iya, untung aja enggak itu, masuk. Hmm, itu Deva banget. emang iya. Nah, yang masalah drugs tadi tuh, itu kan juga lumayan tanda tanya ya. Ya karena kita nggak ketemu jalan keluarnya, akhirnya dijadiinlah ke arah mental health. Ah, iya sih, jadi iya sih kebanyakan sih gitu karena ya. Jadi, Tapi emang kalau menurut aku ya ini titik nadir itu karena dari based on true story, kemudian kakak lebih nyinggungnya ke mental health-nya itu yang kenapa aku suka sama ini buku gitu. Karena jarang gitu, aku bukan bilang banyak penulis, bukan bilang semua penulis ya, tapi memang kebanyakan memang tidak banyak yang menyinggung tentang mental health. Dan thank you kakak salah satunya. Titik iya. nadir. Ada yang belum punya silahkan dibeli. Bisa beli di Buki Shortage nggak? Tuh langsung beli nih titik nadir. Cerita si bad boy si Deva yang Iya, berusaha itu diubah
jadi boy. Deva tuh salah Banyak satu kejanggalan. korban bom Bali loh dia. Oh ya? Jadi Jadi bom Bali. aku. Kirain beneran. Aku pas bilang bom Bali, beneran nih beneran. Kirain Enggak, kalau beneran itu ternyata fiksinya. dicerita. Iya. Aku makanya based on true story itu beneran semua. Enggak. Karena bingung kan. Jadi kadang ada penulis yang bilang itu based on true story dan dicampur sama fiksi. Nah, based on true story-nya yang mana, fiksinya yang mana, itu yang kadang pembaca tuh suka Iya, jadi dikira kayak semuanya itu kisah nyata ya. kayak aku baca titik Nadir, oh gila jadi korban bom Bali, alhamdulillah. Kayak senang banget sih, malah dialhamdulillahin. Terus nulis ceritanya yang Titik Nadir itu kira-kira berapa lama tuh Kak sama Kak Nuri? Kita mulai itu tahun 2018. Jadi 2020. iya selesai itu 2020 akhir ya. Kayaknya 2021 awal deh. Iya, Selesainya. iya itu lama, agak lama itu. Iya, 2020 Mana awal. update-nya? Iya, update-nya kadang lama gitu. Iya, mulai Titik Nadir tuh baru mulai publish di Wattpad sih 2020-an akhir tuh. Iya kan, terus akhirnya dipinang sama Akak. Iya. Itu gimana tuh Kak? Jadi ya. Itu hanya dari 2020, kemudian dipinang sama Akad kan baru, kalau nggak salah tahun kemarin kan ya? Tahun 2022, 2021. 2021 ya? Iya. Berarti setahun ya dari di Wattpad langsung dipinang sama Akad. Nggak nyampe setahun sih ya, karena Titik Nadir itu lamanya tuh diproses nulis sebelum dipublish. Jadi aku sebelum publish ke Wattpad emang udah 80% nulisnya. Kayak makanya Titik Nadir tuh emang cerita healing aku bareng Kanuri kan, kayak kita lagi sibuk-sibuknya sama kegiatan. Terus tiba-tiba ayo kita nulis si bad boy nih. Jadi tuh kayak, dan itu tuh belum dipublish sama sekali di Wattpad. Kita nge-hype setiap hari tuh cuman berdua doang, ngetawain sendiri. Ih lucu ya si ini kayak gini ya. Jadi ketawa-ketawa berdua doang. Nah akhirnya kayak gitu ternyata seru dan belum diteror jadinya aku. Jadi belum ada yang update dong Kak, update dong Kak. Iya. Belum ada yang update dong Kak, cuman berdua-duaan doang. Oke. Nah, terus ada harapan ya gimana? Pokoknya itu setelah aku publish itu udah 80% tinggal post. Jadi cepet tamatnya. Nah, cuman agak tergendala di ending ya. Pokoknya kayak 5 part menuju ending, tiba-tiba dosen aku nyuruh aku buru-buru skripsi. Ketunda dulu sebentar. Ternyata aku belum lulus, aku baru ingat. I feel you kalau udah dosen udah minta mahasiswanya langsung, ayo tuh kerjain tuh skripsi. Iya, kata aku ya Pak, saya kerjain novel. Jadi, ya, iya, tapi aku ada pengalaman tuh soal skripsi. Jadi aku KRS-an itu Februari. 3 bulan aku nggak ngerjain skripsi. Beneran 3 bulan nggak ngerjain skripsi. 3 bulan tuh benar-benar aku cuman ngajuin judul ke dosen pembimbing ACC kan, dospem 1, dospem 2, ACC oke. Nggak aku kerjain sama sekali. Diemin aja tuh 3 bulan. Aku asik baca novel, asik baca komik, asik nonton film. Intinya asik ngehalu. Aku berapa ya? Aku 2 tahun, makanya dosen aku ngomong apa. Aku masih ada yang lebih lama dari aku. Iya, pokoknya aku udah bener-bener detik-detik terakhir banget itu dosen. Akhirnya aku aku tinggalin dulu novel aku kelarin skripsi. Akhirnya skripsi aku keluar bareng Titik Nadir terbit. Wah itu aku seneng sih. Berarti di sela-sela nyelesain skripsi, berarti kakak juga sekalian nyelesain revisian biar jadi terbit juga kan, gitu? Jadi buku gitu.
Gimana Iya, itu aku bagi? inget banget. Aku di aku tuh disuruh terbit sama akad kayak, udah kamu bulan segini bisa nggak terbit? Pas aku lagi presentase persiapan buat sidang di depan dosen, Agak-agak. itu bener-bener aku bilang, bisa nggak ya bulan depannya lagi aja? Aku nggak bisa nih, aku harus lulus sekarang. Aku besok sidang gitu. Itu pas bener banget besoknya sidang. Terus aku harus Langsung ngerjain diminta. revisian skripsi juga kan. Iya, bener. Ya, I feel you, Kak. Sama-sama pejuang skripsi Iya. itu aku tahu banget. Iya. Gimana rasanya? Oke. Terus aku mau lanjut nih. Kalau yang belum punya titik nadir, boleh nih langsung dibeli. Titik nadir based on Iya. true story dan ada kisah fiksinya juga. Bad boy. Yang suka bad boy, silahkan. Si Deva Tapi minta Deva, digantung di pohon cekik. aku mau bilang loh kayak Deva tuh bad boy-nya tuh nggak bad boy banget. Dia tuh covernya doang bad boy. Tapi sebenarnya nggak bad boy. Iya, sikapnya kan soft boy banget kan. Kayak di situ makanya di titik nadir dijelasin kan kayak apa ya yang mau aku tunjukin tuh nggak semua orang kelihatan kayak covernya kan, kayak covernya dia yang tatoan mainnya sama si ini aja, main sama temen-temen gak bener. Nah padahal dia tuh sopan banget, makanya pas dari sudut pandang Tara, pas mereka deket Tara tuh kayak, wah kalau orang-orang tahu Deva kayak gini selembut ini, mereka kaget kali ya kayak gitu kan. Nah Iya. masalahnya kan kayak Deva itu bad boy dibentuk dari rumor-rumor orang-orang kan. Mm. Katanya si Deva begini, katanya si Deva begitu, katanya semua tuh. Dan Mm. Deva tuh terlalu males buat konfirmasi bener apa enggaknya. Iya. Ya udahlah, biarin aja lah. Apa kata orang, biarin aja gitu. Iya. Nah, pas Tara Jadi deket, bener. Langsung. Tawan langsung nih. Bukan. deh ketahuan, oh ternyata begini. Berarti pepatah yang bilang don't judge a book by its cover itu benar. Jangan ngejudge orang dari covernya aja. Harus dikenalin dulu Iya, lebih. iya, Karena harus takutnya begitu dulu. salah apa ya, salah persepsi, salah tanggap gitu kali ya. Aku Mm-mm. bingung ngomongnya, salah apa ya namanya ya, gitu deh pokoknya Uh, pusing aku kayak itu agak susah ya artiinnya iya, gimana gitu, suka ngomongnya sama temen tuh bahasa-bahasa kita sehari-hari aja kalau ngomong, iya jangan sampai salah ini, maksudnya salah ini tuh temanku udah langsung tahu tuh, kayak kita kayak ada ya, bahasa ikatan temen. batin. Iya, iya. Oke, aku terus mau nanya nih sebelum bahas, eh ini boleh kasih bocoran nggak sih Bocoran apa nih? karya Kak Hilda, kayak Kak Hilda yang mau terbit? Jangan dulu Oh, Bubi, uh, mungkin jangan dulu Bubi, jangan sebut penerbit kali ya. jangan sebut penerbit tapi jangan sebut judulnya juga gitu. Karena Iya, aku ya udah aku nggak sih nggak ada sabar. skill. Iya, Ada paling aku spill juga spill. skill dikit-dikit sih. Kayaknya orang udah tahu kali ya. Tapi ya udahlah. Oke, yang win-win solution ini ceritanya tuh kalau aku nggak salah, karena judul yang satunya itu agak susah. Zeigarnik Ini Effect. cerita spin off kan ya bilangnya ya, bukan sequel ya, spin off ya. Iya, spin off. Spin offnya dari Zeigarnik Effect, susah Zeigarnik amat Effect. sih kak ya. Zeigarnik Effect. Aku tiap kali nyari di Wattpad gitu, efek apa sih, Zay susah amat. Temenku sampai, kamu tuh ngapain sih dari tadi komat kamit kayak apa aja, nyari ini loh, udah tulis aja nama penulisnya aja. Aku tuh mau langsung ke tempat itunya ceritanya, bukan ke penulisnya dulu, ke profilnya gitu. Aku mau langsung baca ke profil penulisnya aja langsung, jadi ntar kamu kan langsung tahu tuh apa. Oh iya juga ya, soalnya susah kak. Iya, susah banget itu emang. Zeigarnik, aku sampai penasaran Zeigarnik efek itu apa sih kak, ada yang mungkin yang belum tahu gitu, kalau kan udah sering kepo. Zeigarnik Effect tuh kayak masa lalu gitu loh. Kayak apa? eh yang keinget-inget terus sesuatu yang belum selesai.
Jadi kalau kita belum menyelesaikan sesuatu, kita tuh bakalan keinget terus sama hal itu. Nah, makanya di Zeigarnik Effect tuh kan tentang mantan ya. Mm-mm. Jadi mereka nggak bisa move on karena merasa emang hubungannya belum selesai. Jadi itu The Zeigarnik Oke. Effect. Oke. Kalau yang win-win solution ini kan cerita spin-off-nya Zeigarnik Effect tentang temennya tokoh utama yang di Zeigarnik Effect, si Bagas, yang Iya. menawarkan sebuah kesepakatan WWS Mm-mm. win-win solution sama si Reta. Tapi Iya. kesepakatannya kenapa nggak bagus ya? Aku tuh sebel tau. Kenapa kenapa kesepakatannya ujung-ujungnya ke sana gitu? Itu tuh sepakatannya awalnya ya kayak Bagas kan cuman iseng. Gimana kalau gue cuma pengen berteman kok sama lo, tapi pas ngelihat Reta juga iya iya aja, ya kenapa enggak sekalian aja gitu. Karena Bagas itu Iya, kan emang aku ceritain fuckboy kan. mm, Dan fuckboy fuckboy banget ya itu tuh sebel. nyata. Zaman sekarang tuh fuckboy itu di mana-mana. Aku sampai ya ampun. Mungkin pas masih sekolah kita cuma lihat bad boy doang ya. Mm, Nah, umur 20-an ke atas tuh udah bukan bad boy lagi, tuh udah fuckboy ketemunya. pucak boy. Kalau temenku Iya, bilang bukan fuckboy tapi boy. iya deh. Iya, Jadi ya udah kayaknya aku pengen bikin fuckboy deh, lucu deh fuckboy ini. Aku nggak mau, tapi aku mau bikin. Jadi kalau aku disuruh sama fuckboy ya aku nggak mau, tapi kayaknya cerita mereka lucu juga kalau dijadiin fiksi gitu. ada risetnya nggak Kak ini tentang si Bagas itu, si pucak boy ini? Tentang apa ya risetnya ya? Riset bukan riset sih karena saking capeknya aja ya ketemu fuckboy. Jadi kayak tingkah-tingkah mereka yang kayak gitu-gitu tuh ya udah ngelihat dari orang-orang sekeliling yang senang ngajak Oh, ke arah-arah sana mulu gitu kan. ya paham. Aku juga ada pengalaman sama si pucak boy satu ini. Aku juga ada punya Iya. pengalaman nyerempet-nyerempet sukanya kalau ngomong bikin ilfil sampai kublok. Jadi dia Iya. punya udah punya istri. Wow, kalau itu mah bukan fuckboy lagi tuh brengsek gitu. Jadi dia tuh dulu pernah PDKT-in aku, kemudian dia akhirnya married sama wanita lain gitu kan. Pas selesai dia masih ada dalam kontrak kerja gitu, dia ada rencana mau ke kota tempat aku tinggal. Dia tuh bisa-bisanya waktu itu tuh bukan WhatsApp ya, bukan BBM, masih SMS. Sebisanya Oh iya. SMS SMS aku itu eh bilangnya nanti kita ketemuan aja di hotel tempat dia nginap. Gila nggak? Ih, itu brengsek Aku itu. sampai ih gila nih orang, langsung ku blokir. Aku bilang sama temanku zaman gini kan harusnya bisa WhatsApp atau BBM. Kenapa dia Iya. SMS gitu? Aku mikir apa Iya. dia takut uh, WhatsApp-nya atau BBM atau apa gitu, line, di chat segala macam diperiksa sama bininya ya. Jadi dia lebih milih jalur aman pakai SMS karena Oh. karena bininya memang nggak suka gitu sama aku. Dikiranya aku Itu udah masuk merebut ke niat selingkuh brengsek. ya. Dia istrinya tuh nggak suka sama aku. Kalau yang aku tangkep ya, istrinya nggak suka sama aku, dikiranya aku ngerebut suaminya. Padahal sebelum dia masuk, aku udah deket nih sama si laki-laki ini. Tapi akhirnya laki-laki ini kan memilih dia, ya udah. Makanya aku, Iya. gila amat gue disuruh datang ke hotelnya. Emang gue cewek apakah? Ngapain gitu ketemuan di hotel Iya. kan bisa ketemuan di mall gitu, ketemuan banyak orang gitu kan, rame kan enak. Biar nggak dikira Iya. fitnah gitu kan. Terus ngapain ngajakin aku ketemuan di hotel dia tempat nginep gitu. Nah, aku sampai dia kalau ketemu pernah gitu ketemu sama dia gitu, dia karena aku ilfil udah ilfil udah sebel udah benci gitu. Aku melengos kok ketemu dia. Bener-bener melengos.
nggak mau connect lagi, udah nggak mau. Iya, kalau diladenin malah jadinya selingkuh sih. Iya, bener. Ya itu yang pucek boy yang berujung brengsek banget kalau buat aku. Iya. Kalau aku sih fuckboy-nya lebih ke fuckboy zaman sekarang tuh menurut aku ya. Mereka tuh lumayan aware sama konsen juga loh. Makanya di WWS tuh aku apa agak highlight masalah konsen. Jadi kayak orang kan kayak Gatan dan Bagas, apa bedanya? Mereka sama-sama brengsek. Beda loh. Di sini tentang konsen diiniin. Kayak Reta sama Bagas yang nggak terpaksa. Dia emang konsen ke arah sana. Nah, sama Gatan, oke awalnya dia emang konsen, tapi lama-lama ini jadinya seks harassment dong. Karena Iya. pemaksaan. Jadi kayak gitu. Jadi ya biar ya buat bedain aja deh yang mana yang konsen, mana yang rap gitu loh. Oke. Sebenarnya ini kok nulis BBS tuh berapa lama nih Kak? Lebih lama dari Titik Nadir kah atau sebelumnya kayak sama kayak Titik Nadir udah ditulis duluan baru nanti tinggal update gitu di Wattpad atau langsung aja gitu? WWS sebentar sih, nggak sampai 1 tahun. Dia Sampai setahun. langsung. Oh Ya, aku langsung. tuh WWS tuh idenya kepikiran pas lagi Zegarnik Attack itu. Jadi pas lagi scene ada masuk, aku kan bikin Rafka punya adik. Nah terus tiba-tiba aku bikin scene Rafka kayak ngobrol sama adiknya gitu, lagi sensi-sensian. Lu jalan ya sama Bagas ya? Terus itu cuma iseng doang. Terus pas dipikir-pikir, kok kayaknya lucu ya kalau adiknya Rafka jalan sama temennya Rafka gitu. Jadi ya udah dia langsung ditulis. Itu nggak sengaja. Berawal dari nggak sengaja, jadinya malah booming loh. WWS. Iya, alhamdulillah. Malah dia terbit duluan dibanding kakaknya. Iya. Kakaknya udah masuk ke Pet Stories Kak. Iya. Aku bela-belain Iya sih itu juga loh itu beli poin. Ya, makasih. Itu nggak ada rencana mau terbit tuh Kak. Belum Zegarnik. sih. Tapi Aku belum ada bisa rencana. terbit kan? Kenapa? Lepas dari Pet Stories gitu bisa terbit kan? Bisa terbit. Aku juga udah sempet nanya kan awalnya. Kayak kalau abis kontrak nih bisa terbit apa enggak? Mereka bilang bisa. Nah setelah kontraknya habis, itu niatnya aku mau revisi. Karena banyak banget yang harus aku revisi kan. Tapi aku belum sempet. Jadi ya udah deh kayaknya ntar aja deh. Ini revisinya bakalan panjang banget. Iya sih itu panjang sih 2025 kali ya. Jangan dong 2024 aja. Aduh, friend home dulu. Aku pusing. Friend home belum kelar. Ntar habis Peranham langsung Zegarnik Effect. 2024. 2024 iya harus itu bit. Aku langsung pertama nih ntar ikutan PO. Walaupun buka PO tetap aja ikutan PO sendiri. Kayak nih 2 nih. Aku gitu. Soalnya kalau ada buku yang dari penulis yang aku suka gitu aku langsung kayak koleksi gitu. Ini kan baru 2 nih. Punya kakak. Ya kan? Tambah nanti nih si friend home nih. Boleh kan friend home? Amin. Terus nanti di situ Zegarnik nih, terus yang lain nih. Karena aku mau photoshoot buku-bukunya Kak Hilda. Wah, aku aja belum photoshoot. aku juga sih novel-novel suka dideretin gitu kan berdasarkan penulisnya. Aku suka soalnya kalau udah suka sama penulisnya gitu, apalagi ceritanya gitu, aku langsung beli pakai uang sendiri, ya pakai uang sendiri lah bisa pakai. Tapi ada sih yang aku beli malak itu ada, malakin saudara gitu. Iya betul sekali, malakin kakak sepupu gitu, rayu kak. Tahu nggak kakak tuh kan pinter nih cara duit. Terus kalau kakak kan agak-agak nakal gitu. Kalau kamu nggak mau dikasihin tahu kenakalanmu sama cewekmu, jajanin aku buku dong 1, aku bilang gitu. Jajanin beneran. Ada beberapa buku yang aku hasil malak itu ada. Ya malak-malak sama saudara sendiri lah ya, daripada malak sama
orang lain gitu kan, suami orang itu misalnya kan nggak boleh. Jangan jadi Iya. sugar apa sih? Kenapa Sugar dibilanginnya daddy. sugar Sugar baby ya? daddy. Sugar baby ya? Kenapa dibilanginnya sugar baby ya? Karena kan Aku mau nanya nih Kak, ini apa? dia katanya kenapa sugar baby? Karena kan sugar daddy itu ya. Ada sugar daddy, ada sugar mommy, ada sugar baby. Aku Hmm. tuh sempat bingung loh. Kenapa di ngomonginnya pakai sugar gitu ya? Apakah jadinya kan mommy gula gitu ya? Au ahlak. Dari Titik Nadir sendiri, ini ada pesan apa nih Kak yang mau disampaikan ke pembaca selepas pembaca Titik Nadir? Oh, buat Titik Nadir sendiri sih ya kayak buat aware ke mental health ya. Karena kan Titik Nadir ini beneran menceritakan tentang di sini yang ada mental health itu Deva dan Tania. Mm-mm. Tania nggak ada di cover. Nah, kayak Deva ini kan trauma, jadi kayak lebih aware aja sama eh, Deva nih trauma tapi dibilangnya malah sakau dan lain-lain gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus Tania yang depresi juga. Tania ini bukan peran utama, tapi aku emang highlight dia nih yang lumayan megang Peranan apa penting ya. namanya tokoh penting di Titik Nadir. Tapi karena dia bukan peran utama, dia tuh abis banget dihujat sama pembaca. Jadi Betul buat aku, banget. oke, nggak apa-apa kalian menghujatannya meskipun aku sedih bacanya. Tapi kalau misalkan di luar sana kalian ketemu sama orang-orang kayak Tania yang lagi depresi berat, yang lagi punya masalah hidup sampai ya mungkin dia sesekali ngelakuin hal yang salah ya. Tapi kayaknya yang salah Iya. tuh Deva deh. Cuman ya Tapi jangan dihujat segitunya. iya betul. Jangan dijudge kayak gimana gitu loh. Dia se-struggle itu loh. Kayak banyak banget yang bilang, halatannya lu aja kurang bersyukur, lu aja nggak ini. Itu cuman tokoh Wattpad aja dibilang nggak bersyukur. Gimana gimana aslinya ya? Gimana tokoh Iya, asli gitu ya? iya. Aku tuh sampai bilang, ada salah satu tokoh karakter aku yang mau bunuh diri. Kalau Mm-mm. misalkan karakter tokoh aku, dia hidup dan bacain komentar kalian, awalnya nggak jadi bunuh diri, mungkin bisa jadi bunuh diri gara-gara seremnya bacain komen-komen kalian gitu. Betul. Bener banget. Jadi sekali lagi isu tentang mental health itu penting banget loh guys. Kalau kalian benar tadi kata Kak Hilda, kalau kalian ketemu sama orang yang lagi depresi gitu, jangan malah dibully, tapi peluk dia dan bilang aku ada di sini sama kamu. Itu udah cukup loh buat dia. Iya. Nah, maka di Titik Nadir juga aku nampilin itu kan para support-support sistemnya, baik di Deva ataupun Tania. Deva sama Tania ini kan sama-sama perlu apa ya? Pokoknya perlu support sistem yang bener-bener ngerangkul mereka kan. Nggak Mm-mm. aku bikin. Aduh, ya pokoknya gitu deh. Tapi nggak mau spoiler. Biar pada beli dong, jangan sampai spoiler, Iya. biar pada beli. Karena Hmm. aku baru aja sih kemarin ngalamin teman aku cerita eh, kalau dia itu lagi ada masalah. Jadi dia cerita tentang saudaranya. Saudara ini ada masalah sama orang tuanya, dia udah sampai nyayat titik nadinya sendiri. Self harm berarti ya. Udah bunuh Yap. diri itu, bukan self harm Iya, lagi. udah self harm, udah pokoknya tangan sama paha itu udah jadi sayatan-sayatan tuh udah banyak banget sayatannya tuh dan dia benar-benar lebih ke self harm aja sih dia. Aku nanya, Hmm. kenapa? Saudaramu itu kenapa? Ya dia depresi karena ini gitu kan. Ya udah kalau memang aku bilang sama temen kalau kamu memang tidak bisa menolong saudaramu, kamu cari aja, kamu ngomong sama keluarganya. Kalau keluarganya memang bermasalah sama saudaramu ini, kamu ngomong sama sahabatnya aja untuk bawa ini saudara kamu ke orang yang bisa istilahnya mendengarkan dia profesional gitu, ke psikolog Kak. Iya, aku Karena dia profesional sih. kayak gitu tuh. Karena kalau kita sendiri yang menangani, kita punya batas kemampuan gitu kan, yang lebih memahami gitu kan profesional. Iya, takutnya kita salah ngomong malah dampaknya luar biasa buat mereka kan.
Betul, betul banget. Karena indikasinya saudaranya temanku ini udah rainbow soalnya. Paham nggak maksud aku rainbow? Rainbow. Heeh, Oh, pelangi. heeh. Oh, iya iya. Ya, dia lebih ke situ, Hmm. larinya ke situ. Karena dia Oh, iya trauma, iya. dia larinya ke situ. Kalau buat aku itu bisa disembuhin sih. Karena Oh, awalnya karena dia awalnya karena ada something gitu kan, buat aku masih bisa tuh kalau mau disembuhin. Karena dia kan cuman kayak nyari pelarian gitu doang ya. Buat aku iya iya. sih. Karena aku nggak tahu. Iya, aku agak Aku takut kalau bahas tentang pelangi itu. Serem sekarang betul bahas sekali itu. aku suka. Sensitif Aku gitu. takut. Sensitif banget. Aku ngobrol sama temanku aja, bisik-bisik di tempat ramai orang aja, aku sampai jangan ngobrolin itu kenapa, jangan ngobrolin itu kenapa ini di tempat umum, aku takut ada orang yang nggak berkenan, malah kita nggak bisa keluar dari sini. Iya, emang lagi rame banget kan pro kontranya. Oke, kalau untuk yang win-win solution sendiri Kak, ada yang mau disampaikan nggak buat pembaca gitu? Setiap kali yang udah baca win-win solution gitu, pesan-pesannya apa gitu? Jangan terjebak sama perjanjian yang mengarah ke WWS kah? Eh, menurut aku kalau WWS sih komunikasi keluarga ya, karena semuanya itu berasal dari komunikasi keluarganya kan. Masalah Reta itu awal mulanya dari dia yang nggak bisa komunikasi ke keluarganya, khususnya ke kakaknya ya. Mm, Nah, jadi ya, kalau misalkan kalian ada hidup di bawah bayang-bayang kakaknya atau district parent, coba selesaiin itu sama keluarganya, jangan cari apa namanya, jangan cari hal lain dulu buat nyelesain masalahnya dia. Karena yang jangan dilakuin Reta di ya, situ jangan tuh cari dia pelampiasan lain ya. kenapa? Jangan cari pelampiasan lain. Maksudnya gitu kan Iya, ya. sama keluarganya juga karena emang di sini yang salah dari keluarganya juga. Mm-mm. Jadi coba kayak coba pahamin lah, rangkul, saling rangkul aja saya. Mm-mm. Oke, berarti betul tuh pesan dari ayahku tuh selalu ngomong gini, semuanya itu berawal dari keluarga. Manggil aku Mbak. Mbak, semuanya itu berawal dari keluarga. Kalau di keluarga itu eh, diberi kenyamanan, pasti kamu juga di luar juga akan Iya, dapat kenyamanan itu. Tapi kalau di keluarga udah kamu ngerasa nggak nyaman, kamu pasti akan nyari pelampiasan di luar. iya dia Jadi, nyari kenyamanan di luar jadinya. hmm, jadi sebisa mungkin tuh besok ini karena seorang ayah yang ngasih pesan ke anaknya itu, besok kamu kalau cari suami udah nikah, kalau bisa kamu menciptakan suasana rumah itu tuh baik. Jangan sampai kamu menciptakan dengan suamimu tuh menciptakan suasana rumah itu nggak baik karena kasihan anakmu nanti. Kalau dia nyari kenyamanan di luar, kamu benar-benar akan kehilangan dia gitu. Mm-mm. Ayahku tuh sampai kayak gitu ngomongnya. Jadi memang benar tuh kata Kak Hilda, semua berawal dari keluarga. Iya, Oke, WWS emang kuncinya di keluarga semua sih itu. betul banget. Apa tuh kayak lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga Cemara, aku suka filmnya. Aku suka tapi aku nggak suka kalau bikin nangis. Oh, ya tapi yang kedua nggak bikin nangis kok. Yang kedua, aku belum Iya, nonton. aku Oh, nonton udah ada itu. ya? Udah. Astaga, aku ketinggalan berita. Aku taunya Galih Ratna doang. Oh, yang Prilly ya. Mm-mm. Aku terakhir nonton itu Miracle. Itu aku nggak nonton. Sekeluarga. Sekeluarga aku ajak semua, nangis semua satu deret. Nonton itu, terus terakhir sih nonton itu yang Galih Ratna aku belum nonton, baru mau. Masih ada nggak ya? Aku yang keluarga Cemara aku malah belum tahu kalau ada yang kedua. Tinggalan berita Kapan ada. ya itu ya? Itu kayaknya sebelum mencuri Raden Saleh deh itu. Berarti udah dari tahun lalu ya?
Iya, tahun lalu aku nonton itu. Ketinggalan aku. Ada di platform nggak ya? Kayaknya ada Disney atau Netflix deh. Oke, mari kita langganan kembali. Kita nonton. Siapkan tisu. Nggak sedih tapi itu. Aku udah bawa tisu ternyata nggak sedih. Tapi aku ini baca yang win-win pas Reta sama si Kafka ngobrol gitu. Akhirnya ngobrol berdua gitu kan. Mereka heart to heart gitu. Aku nangis loh, Kak. Iya, aku juga nangis nulis itu. Aku nangis loh. Kayak akhirnya mereka bisa berkomunikasi gitu. Iya. Setelah sekian lama gitu. Si Reta akhirnya bisa membuka diri gitu. Itu bener-bener aku langsung ini Kak Hilda bikin ceritanya bikin aku nangis ngabisin tisu. Dan aku baca berulang-ulang tuh. Kayak Rafkanya sendiri nggak sadar kalau dia salah selama ini. Retanya juga nggak mau ngomong. Iya. Pas tahu jadi memang miskom aja. Iya. Miskom, komunikasinya buruk banget itu. Iya, oh tapi my God. Biasanya gitu kan kakak adik tuh. Justru yang paling susah berkomunikasi. Kita lebih gampang komunikasi sama temen dibanding sama saudara kan. Bener banget. Aku mengalami itu sama kakak sepupuku juga. Ya karena kakak sepupuku udah kayak kakak kandung sendiri ya. Mereka udah tinggal jadi satu gitu, udah kayak anggap kakak sendiri juga. Komunikasinya juga kurang aja, lebih enak komunikasi sama teman sih kalau aku. Lebih gampang aja. Oke. Jadi guys, next itu yang mau terbit karya Kak Hilda itu tadi udah sempat disinggung. Kalau ada yang dengar, Friend Home. Gak bisa spill juga ini penerbit mana, cuman aku mau kasih tahu Friend Home bakalan terbit. Direncanakan insya Allah tahun ini, cuman belum tahu bulannya. Iya, masih aku posting di Wattpad kok, ayo kalian. Tapi aku belum, next jangan dikejar dulu ya. Enggak, aku bukan tipe pembaca yang ngejar kok, tenang aja. Aku dari kemarin nggak update di Instagram, soalnya aku belum next cerita apapun. Nggak usah. Ntar tiba-tiba update gitu aja dah. Iya. Update gitu. Nggak usah posting apa-apa dan ntar tiba-tiba update gitu. Udah ada kok notifnya ntar di akun pribadiku. Aku sukanya gitu, pakai akun pribadi buat baca. Oh ya lupa, yang beli ini di toko buku online masih ada apa sih namanya, bukletnya loh. Iya, extra partnya. Hayo yang kemarin pada nyari-nyari bukletnya tuh. Masih ada nih. Siapapun itu, sampai ada yang DM Shopee-nya temen aku minta di-scanin buklet extra partnya. Itu untungnya temen aku yang nggak tahu dia apakah dapet scanan dari orang lain ya. Ini yang kebenaran temen main aku, dia cerita, Hil kemarin gue ada yang DM di Shopee, pembaca lu tuh kayaknya. Kenapa? Dia minta di-scanin extra partnya. Tadinya dia pengen beli, Kak dijual nggak buklet extra partnya? Nah, terus temen aku bilang ya enggak dijual kan. Kalau nggak dijual di-scanin aja deh kan, ntar aku beli scanannya katanya. Ya Allah, jahat banget. Iya. Tapi aku pernah juga ngalamin itu karena saking nggak adanya gitu ya. Makanya guys, kalau aku posting itu udah bisa dibeli, langsung beli, jangan nungguin pas nggak ada. Iya, tapi memang yang terakhir kemarin pre-order kedua ya, yang terakhir itu kemarin, pada nyarinya memang buklet di tempatku tuh. Nyarinya tuh pada buklet, bukan karena mereka udah punya bukunya, mereka tuh nyarinya buklet. Aku juga udah nanya sih ke penerbit apa mau dijual terpisah apa gimana, katanya nanti dulu. Jadi sabar aja ya. Aku makanya pada nanyain, Kak bukletnya itu dong win-win. Hah? Nggak ada. Lalu nggak enak nolak, cuman emang nggak ada bukan. Iya, emang belum ada. Nggak dijual guys. Aku sampai bingung, tapi untungnya yang kemarin bisa sih, alhamdulillah. Iya ada pada nyari buklet yang kemarin terakhir, pada nyariin buklet karena bukunya udah pada punya semua sih. Oh, tapi belum dijual kan ya bukletnya doang ya? Atau belum
belum ya? Belum kayaknya Kak. Aku juga sempet nanya sih. Kayaknya belum dah. Coba bentar. Kita nanya ya. Itu penerbit udah bisa diajakin belum ya? Iya, padahal kan lumayan kan ya, orang-orang pada nyarinya itu, ntar keburu mereka lupa. Dan yang ku buka kan tadi ini kan belum ku buka nih. Aku buka tempat teman. Yang ku buka pertama memang bacanya memang yang extra partnya dulu, baru habis itu baca bukunya lagi. Iya. Saking penasaran sama extra partnya, ya Allah. Karena banyak lumayan tebel juga sih extra partnya. Extra partnya tuh lumayan tebel loh. Aku ada nggak ya? Aku taruh mana? Aku lupa. Aku pernah kok dulu, tapi ini bukan bukunya Kak Hilda ya. Buku penulis lain itu dia kan memang dicetaknya tuh kan terbatas dan eksklusif. Ada emang kasusnya sama. Minta untuk di-scanin atau difotokopi atau difotokopiin, malah itu yang lebih parah. Oh iya. Difotokopiin aja dong Kak. Bisa nggak Kak? Ntar aku ganti deh biayanya fotokopi berapapun itu. Hello, sama aja kan kalau aku fotokopi aku kena pasal. Iya, kena pembajakan. Pembajakan. Maaf Kak, kita nggak bisa kalau fotokopi, kalau mau beli ya bukunya aja nanti aja kalau memang diterbitkan bukan lagi secara eksklusif. Tungguin aja. Ya Kak, sampai ngerayu. Hampir tiap hari tuh kayak pacar aja. Ngechatin gitu. Astaga ya Allah Gusti. Iya, aku nggak berani. Karena mereka segitu penasarannya. Ya, satu sisi kasihan, tapi satu sisi jangan membiasakan diri seperti itu ya guys. Karena toko online itu sekali lagi mereka tidak mau terlibat dalam hal pembajakan. Undang-undangnya ada guys, berat hukumannya guys. Kalian mau gantiin? Gak mungkin juga kan, bukan kalian juga antar yang masuk. Kalau yang kena kasus juga bukan kalian. Yang kena juga yang ngebajak itu. Buat kalian yang suka di DM kayak kan, karena kalau udah beli tuh muncul ya, mungkin mereka nge-review ngasih bintang di Shopee-nya. Terus diklik profilnya, terus di DM. Itu kalau ada yang DM aneh nggak usah dibales deh kalau ada yang DM di Shopee. Oh iya. Kayaknya temen aku dari situ sih, dia sempat ngasih review Shopee, terus jadi tahu kan kalau dia udah beli buku itu. Oh, oke. Kalau aku nggak di Shopee sih, dia langsung ke WhatsApp aku, langsung ngechat gitu, hampir tiap hari minta tolong buat ngefotokopiin. Aku akhirnya ngomong sama penerbit akhirnya dibukain PO yang bukan eksklusif lagi sih. Nah iya, langsung karena menurutku dibanding kalian neror toko buku online atau penulis yang nggak punya wewenang ke sana, mending DM penerbitnya aja langsung. Siapa tahu kan ntar ada pre-order lagi yang berikutnya gitu kan. Iya, karena gimana ya, aku juga tidak punya wewenang ke arah sana. Betul sekali. Jadi jangan membiasakan diri kalian buat meminta tolong untuk Kak fotokopiin dong Kak. Kak di-scanin dong Kak. Itu sama aja kalian meminta toko buku online tersebut untuk menjadi pembajak guys. Sedangkan pembajak itu tuh nggak bagus. Ada undang-undangnya juga. Iya. Kalian mohon bisa dipahami ya guys. Jadi ini ada tiga lagi. Ada 2 bukunya Kak Hilda yang udah terbit. Titik Nadir yang based on true story dicampur dengan fiksi. Terus ada Win-Win Solution yang bikin gemes. Aku kalau ketemu Bagas di dunia nyata, ada itu, gitu loh laki-laki. Bagas Win-Win Solution perwujudan hubungan Jaksel. Jaksel. Jadi kalian kalau mau tahu ibadah umat Jaksel seperti itu. Astaga. Terus ada Zeigarnik Effect yang kemarin sempat di Page Stories, sekarang bisa dibaca langsung tanpa harus membeli koin ya Kak ya. Iya, tapi kan bukunya bisa baca di Karya Karsa. Tuh, bisa langsung baca di Karya Karsa. Terus ini nih yang bikin gue hot pop ini, Step Brother and Hot Sister.
Jadi kalau pada baca, aku kalau baca ini langsung bilang sama temanku, bentar ya aku mau HHP dulu. Apaan tuh HHP? Hot Hot Pop. Baca apaan lo? Brother, Brother and Hot Sisternya Kak Hilda. Astaga. Emang HHP? Iya, masih ya gitulah. Belum HHW. Maksud tahu nggak HHW? Apa itu HHW? Hot Hot. Hot Hot wow. Wow. Itu yang hot banget. Jadi kalau aku sama temanku tuh selalu ngomongnya kalau hot hot wow itu yang udah ada adegan yang tahu sendirilah ya. Adegannya yang udah rempet-rempet, udah kejadian lah. Kalau Kak Yuda kan masih tipis-tipis gitu kan. Pas sudah mau itu di-cut, terus orang-orang kenapa nggak dilanjutin? Bayangin sendiri aja. Itu dia. Itu udah buat aku tuh HHP Kak. Hot Hot Pop. Belum HHW. Karena ada kan beberapa ya di Wattpad kan banyak banget ya cerita yang HHW itu. Makanya aku sama temenku selalu ngomong, selalu bilang, aku membaca cerita yang HHW nih, cari aja sendiri. Kalau aku baca ceritanya Kak Hilda yang HHP nih, Step Brother and Hot Sister, bener-bener deh. Gue bingung sama Kak Hilda tulis judulnya, bikin orang langsung pengen baca. Itu aku udah Terus tuh apa judulnya lagi ya. Aku tuh nggak bisa bikin judul tuh. Bingung kalau bikin judul. Itu Titik Nadir dari 2018 aku bikin, judulnya baru ketemu di tahun 2020, itu pun udah mentok nggak tahu mau ngapain. Jadi bingung. Nulis tanpa judul. Terus nge-save di itu MS Word gitu tanpa judul juga Kak. Kita nge-save-nya nama aku sama Kanuri, ditulisin Diary Hilda dan Nuri. Astaga. Sakingnya nggak ada judulnya. Terus yang terakhir nih ada Friend Home, bukan Friend Zone ya, Friend Home yang bakalan terbit. Jangan ditagih, baru jangan ditagih ya please, tolong. Kasihan tuh Kak Hilda kalau ditagih-tagih. Aku suka kasihan sama penulis yang pada kalian suka update dong Kak, gitu. Jangan, karena penulis itu juga manusia guys. Mereka juga punya kesibukan di dunia nyata. Gitu. Iya. Jadi jangan ditagih terus-terus. Apa ya, kayak kita juga inget sama kalian ya, justru sebenarnya yang nagih-nagih gitu yang bikin kita jadi ke-trigger juga sih. Oh iya, oke. Ternyata banyak yang nungguin ya. Aku dulu tuh nulis lama, sekarang juga lama sih. Maksudnya dulu aku nulis sempet stuck dan gak pernah selesai. Itu karena gak ada yang nungguin, jadi kayak buat apa kita selesain, yang baca juga gak ada. Kalau dulu kan gitu kan. Kalau sekarang kalau nggak selesai, pasti aku akan merasa bersalah sih. Iya, tapi kalau di apa sih namanya, ditergesa-gesain juga, ntar hasilnya juga nggak bagus juga Kak. Iya. Iya kan. Oke, kalian kalau ada yang mau nanya sama Kak Hilda boleh sebelum kita ngedate-nya di selesai. Tadi ada yang ngomong, ada yang di atas, susah nih aku nyari. Aku suka bingung. Kak Hilda cantik banget. Aku fansnya Kak Hilda. Oke. Kalau ada yang mau nanya sama Kak Hilda boleh. Siapa tahu kalian mau nanya tips and triknya gimana sih caranya nulis cerita yang akhirnya dilirik sama penerbit. Pasti Kak Hilda juga bingung tuh kalau ditanya. Apa ya? Postingnya jadi Iya webpad, kan? juga dilirik. Udah itu doang tips and triknya. Kayak gitu guys tips and triknya. Posting di Wattpad, jangan posting di diary. Gak bakalan ada yang tahu juga kalau kalian nulis di diary kan. Yang baca cuma diri kalian sendiri. Langsung posting aja di Wattpad. Kalau aku dikasih tahu gini, tiap kali kamu punya karya ditulis gitu, terus kamu ajuin ke penerbit, kemudian sama penerbit tersebut belum diiyain buat terbit, itu anggap aja kamu sambil belajar. Karena nanti kamu pasti akan dikasih tahu kenapa naskah kamu, karya kamu belum istilahnya layak untuk terbit. Jadi nanti kamu akan belajar lagi. Iya sih.
Gitu. bentuk mental juga. Yap, melatih mental. Oke, guys. Oh, udah jam berapa sih nih? Aku kok nggak tahu jam. Nggak ada jam di tempat. Jam 8 lebih. Terima kasih buat Kak Hilda. Ada pesan-pesan buat pembaca? Ya Kak Hilda kah? Apa ya pesan buat membaca aku? Ya, baca semua cerita aku aja ya. Dan jangan lupa beli ini. Iya. Terus jangan nyari yang nggak ada. Betul sekali. Betul. Kadang kan giliran ada e-book, mereka mau nyarinya novel. Giliran ada novel, maunya e-book. Coba cari yang ada aja ya. Betul. Karena aku sebagai toko online juga kadang bingung, kalian tuh kadang suka WhatsApp, suka DM, Kak ada e-booknya ini nggak jual nggak Kak? Mohon maaf, sini jualnya buku bukan e-book. Iya. Ntar sekalinya ada e-book di Google Play, Kak, ada di Karya Karsa nggak? Nah kan, Kliknya udah. yang di Google Play nyarinya di Karya Karsa. Iya. Gitu aja dulu. Sampai Ninja Hattori selesai mendaki gunung melewati lembah. Oke, terima kasih Kak Hilda buat malam minggunya. Maaf mengganggu waktu malam minggunya. Iya, terima kasih. Home dan menunggu fan home dan Step Brother and Whole Sister. Iya, insya Allah ntar malam aku update nih. Asik. Karena aku mari kita begadang. Jangan begadang. Aku salah ingetin baca aku jangan begadang, aku nulisnya sampai pagi. Ntar kalian gak tidur. Ini malam minggu kok nggak apa-apa nggak tidur. Besok kan hari Minggu bisa tidur seharian. Iya. Tenang. Terima kasih Kak Hilda buat malam minggunya udah nemenin Bubi ngedate. Ngedate. Oke, makasih Bubi. Sukses Lalu terus. Karya-karyanya Kak Hilda ditunggu. Yang mau jadi buku dan yang belum jadi buku ditunggu update-nya. Aku nggak tergesa-gesain. Seluangnya Kak Hilda aja buat update kapan. Pasti akan aku baca. Amin. Thank you, Bubi. Terima kasih Kak Hilda. Selamat malam, guys. Terima kasih juga. Bye.